Baik, selamat pagi. Saya Andreas Raditya. Saya hari ini akan sharing mengenai finding the right person for your business. Studi kasus kami ambil dari pekerjaan kami, yaitu di PT Ciputra Balai Property, proyek dari Ciputra Group, di mana proyek-proyek yang kami handle salah satunya adalah proyek Ciputra World Jakarta 1, Integrated Ciputra World Jakarta 2. Nah, hari ini saya akan sharing sedikit mengenai posisi yang dibutuhkan, yang krusial, yaitu marketing advisor. Misi marketing advisor ini adalah memastikan penjualan produk yang diluncurkan melalui penawaran produk kepada konsumen guna mendukung pencapaian marketing sales penjualan berdasarkan target penjualan proyek. Atau ini paling mudahnya adalah marketing advisor itu adalah tujuannya untuk jualan, gitu ya. Oke, tanggung jawab utamanya itu ada 3, yaitu fungsi penjualan, memastikan terjadinya penjualan sesuai target individunya, fungsinya database adalah memastikan pengumpulan database, prospek konsumen, dan yang ketiga adalah fungsi untuk koordinasi dan support, yaitu menjaga relasi dengan konsumen, dengan pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, kemudian sharing sedikit mengenai model kompetensi yang dimiliki oleh Grup Ciputra. Kami mengenal ada 3 kompetensi, yaitu core kompetensi, yaitu adalah kompetensi utama, ya kompetensi utama yang wajib dimiliki dari seluruh anggota organisasi level tertinggi sampai level eksekutor, core kompetensi. Kemudian adalah leadership kompetensi. Leadership kompetensi ini adalah kompetensi yang berkaitan dengan akuntabilitas manajerial alias managerial level. Dan yang ketiga adalah job family kompetensi, yaitu adalah kompetensi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi tertentu dalam organisasi yang harus ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Kita sudah mengenal 3. Nah, pertanyaannya sekarang adalah marketing advisor itu membutuhkan kompetensi yang mana? Nah, masuk dalam 2 kompetensi, yaitu yang pertama adalah kompetensi inti, yaitu ini ada 5. Act with integrity sudah jelas, yaitu berhubungan dengan integritas. Kedua, spirit of excellence adalah dorongan keinginan untuk menampilkan upaya yang terus lebih baik. Ketiga, team collaboration, bagaimana dia mampu berupaya untuk mendorong kolaborasi dan kerjasama. Yang keempat, continuous improvement dan innovation adalah menunjukkan keinginan dia untuk mempelajari keterampilan dan keahlian baru. Dan kelima adalah organizational commitment, yaitu komitmen berorganisasi. Nah, sekarang adalah yang job family kompetensinya ini untuk marketing advisor itu ada 3, yaitu impact dan influence, bagaimana seorang marketing advisor dapat memberikan influence atau pengaruh untuk pengambilan keputusan pelanggan. Kedua, relationship building, membangun hubungan baik dan berkesinambungan kepada pelanggan. Yang ketiga adalah inisiatif, bagaimana seorang marketing advisor ini melihat adanya suatu peluang dan berinisiatif yang paling penting untuk melaksanakan di luar dari tanggung jawab utama. Bagaimana mendapatkan the best talent tadi ini? Strategi rekrutmennya di kami adalah 5 hal. Media massa yang memang kita sudah lakukan sudah lama. Job street ini sangat efektif, ya. Kemudian dengan menggunakan sosial media, kemudian dengan menggunakan referensi atau word of mouth, ya. Dan yang kelima juga cukup efektif adalah LinkedIn, yaitu sosial media khusus untuk job seeker. Nah, ini di 5 inilah kami melakukan. Seleksi yang dilakukan ada 2, internal dan eksternal. Internal kita sudah pasti, ya, mengisi form, CV, job test, psikotes awal. Kemudian hasil dari itu kita bisa interviewkan kepada usernya, interview kepada direct supervisor, interview kepada manager. Eksternalnya, setelah internalnya sudah lewat, baru kita akan proses psikotes, lembaga konsultan, dan medical check up. Nah, setelah ini sudah dilalui, maka ada onboarding proses, yaitu dia harus dilakukan induction training, training mengenai SOP, training mengenai marketing, training skill. On the job trainingnya langsung kita pekerjakan, langsung dia on the field. Kemudian penetapan targetnya jelas, 3 bulan Anda harus target segini, kemudian ada hasilnya di coaching dan konseling dan penilaian kinerja dan aktiviti-aktiviti yang kita kontrol. Mereka ini melakukan apa?
Nah, setelah itu semua sudah dilakukan, kita biasanya melakukan talent pool, menetapkan talent pool ini masuk dalam grid yang mana. Ya, sebelah kiri adalah kompetensi, sebelah bawah ini adalah performance. Kita berharap mendapatkan yang warna hijau, yang star, atau yang minimal yang warna biru. Nah, kalau kita sudah tahu talent pool-nya ini seperti apa, maka kita jelas bisa kita petakan. Kalau warna biru prioritas promosi, ya yang ini tadi warna hijau itu adalah warna biru, di sini prioritas untuk promosi. Yang tadi warna biru yang bisa kita kembangkan itu kita lakukan coaching sama kita lakukan training. Namun tadi yang warna-warna lain yang khususnya mungkin yang di sini adalah yang warna merah dan yang warna kuning ini perlu untuk ditindaklanjuti segera. Nah, itu adalah sharing dari saya untuk finding the right person for your business. Saya Andreas Raditya, salam entrepreneur.